di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita tunduk kepala bersama-sama untuk menyerahkan ibadah kita. Kita selalu memohon kehadiran Tuhan untuk memberkati dan memulihkan kita. Tuhan Yesus Allah dan Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur bagi Tuhan, kami boleh selalu ditolong dan kesempatan yang baik ini dalam memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah hal yang kami syukuri, karena ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa, peristiwa yang membawa kami mengalami kemuliaan yang melebihi dari segala kemuliaan. Terima kasih Tuhan, turunlah dengan kekuatan kuasa-Mu, mengurapi hamba-Mu, memberkati firman-Mu yang diberitakan, mengurapi setiap telinga yang mendengarnya. Oh Tuhan Yesus, dimanapun jemaat Tuhan berada, umat Tuhan berada, para pendengar berada, lawat dengan kuasa-Mu Tuhan. Kiranya kuasa kenaikan-Mu Tuhan, kami dapat alami dalam hidup kami secara menyeluruh. Di dalam nama Yesus kami serahkan pemberitaan firman ini kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Seperti biasa Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam suara Impact Community pada tanggal 21 ini kita merayakan hari yang maha dahsyat, maha luar biasa dari karya Tuhan yang besar yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, menyangkut tentang kenaikan Yesus ke surga. Dan ini membuktikan Dia adalah Tuhan. Dia bukan manusia biasa. Dia telah datang dan memberikan suatu, bukan saja sukacita yang besar, tetapi kemuliaan yang dahsyat yang memenuhi gereja Tuhan, orang-orang percaya kepada Tuhan. Saya ajak kita bersama-sama membuka di dalam Kisah Rasul pada pasal yang ke-1 di ayat yang ke-6 berkata begini. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?
Jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang malaikat yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Terpujilah nama Tuhan. Satu hal yang kita banggakan bahwa kenaikan Yesus ke surga, ada janjinya yang dinyatakan di dalam ayat ini tadi. Dia akan datang kembali pada peristiwa yang sama untuk semua orang percaya yang telah ditebus oleh darah Yesus, yang setia kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran Tuhan, yang taat kepada Tuhan, yang berpegang teguh kepada keyakinan imannya kepada Yesus. Pada waktu dia akan datang kembali, maka kita akan diangkat bersama dengan dia di tempat yang abadi, penuh kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita melihat pada peristiwa ini. Pada catatan dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-41, saudara-saudara, kalau saudara baca di sana pada Kisah Rasul tadi dengan Matius 26 ayat 41 ini, terdapat perbandingan terbalik pada peristiwa Yesus bersama dengan murid-muridnya pada detik-detik terakhir dia naik ke surga, dengan Matius pasal 24 ayat 41 di mana Yesus juga bersama-sama dengan murid-muridnya pada peristiwa di Taman Getsemani. Tetapi apa yang kita temukan di situ, saudara-saudara? Sangat penting untuk kita melihat peristiwa itu. Maka saya sebut tadi bahwa ada suatu keadaan berbalik pada peristiwa di mana Yesus bersama dengan murid melihat kemuliaan Tuhan, dengan peristiwa detik-detik di mana Yesus mengalami sengsara yang hebat di Getsemani. Maka itu menunjukkan, menyatakan sebuah keadaan di mana sampai Yesus berdoa dengan instan, dengan penuh kesedihan yang dalam, kepedihan yang dalam. Kenapa? Karena dia mengharapkan supaya murid-muridnya secuil pengharapan dari Yesus, agar mereka yang setia mengikutnya dapat bersekutu dengannya dengan benar, dapat bersama-sama dengan dia tanpa ada tekanan apapun. Dan ternyata pada ayat itu berkata bahwa mereka kehilangan kemampuan, kehilangan semangat, tidak bersemangat lagi untuk berada bersama-sama dengan dia. Maka dari situ Yesus berpesan kepada mereka, "Mengapa kamu tidak mampu berjaga sejam juga dengan aku?" Saudara-saudaraku, saya ingin untuk kita melihat makna pada peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Saudara-saudara, kenaikannya ke surga merupakan sebuah mata rantai emas dari karya agung yang menyangkut penyelamatan bagi umat Tuhan. Karena saudara-saudara, kenaikan Yesus ke surga tidak bisa lepas dari peristiwa kelahirannya ke dalam dunia ini yang kita kenal dengan peristiwa Natal. Lalu yang kedua, datanglah Paskah yang kita kenal dengan Jumat Agung.
itu adalah hari kemenangan yang besar. Kenapa? Karena dia menang dari maut. Lalu yang ketiga, kebangkitannya dari kematian merupakan hari kemenangan yang hebat, yang besar. Dan disitulah iblis ketakutan karena iblis ternyata tidak mampu untuk membelenggu Yesus yang adalah Tuhan itu dan membelenggu dari kematian. Lalu yang keempat adalah peristiwa kenaikannya ke surga. Dan ini terjadi setelah 40 hari dari kebangkitan Yesus pada peristiwa kematian itu. Lalu yang kelima adalah hari Pantekosta yang kita kenal tentang ketuangan Roh Kudus. Dan ini terjadi sebelum 50 hari Yesus bersama-sama. Ada satu hari di mana Yesus bersama-sama dengan murid-murid. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kelima peristiwa yang kita temukan di dalam ayat Alkitab ini tidak lepas saling terkait satu dengan yang lain. Karena ini juga menyatakan kepada kita tentang peristiwa yang dahsyat dan ujungnya adalah menyangkut keselamatan bagi kita sebagai orang percaya. Saudara-saudara, sebelum kenaikan Yesus ke surga, kita menemukan di dalam Alkitab ada 10 kali Yesus menampakkan diri kepada orang-orang percaya dari bermacam latar belakang, baik menyangkut budaya dan suatu peristiwa atau tempat. Kita bisa ketemukan itu dan saudara membaca di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ketiga. Yang dapat kita perhatikan di sana saudara-saudara adalah inti dari kenaikan Yesus ke surga, menyatakan suatu rencana total dari keagungan, kemahadahsyatan Tuhan yang tidak dapat dibuat atau dikerjakan oleh siapapun juga. Tidak ada jalur apapun yang dibuat oleh manusia, karena di sana menyangkut tentang keselamatan. Bukankah saudara-saudara kematian Yesus adalah menghancurkan belenggu dosa yang begitu luar biasa yang telah mengikat manusia? Maka Yesus harus mengambil alih hidup manusia yang terburuk dalam kematian karena dosa. Maka dia datang dengan menyelamatkan manusia. Terkait dengan ini Bapak Ibu, kita memperhatikan ada pesan Yesus yang paling mendasar bagi orang percaya sebelum kenaikannya ke surga, adalah kata yang disebut berjagalah dan berdoalah, sambil menantikan kedatangannya kedua kali. Dan ini saudara-saudara membawa kita untuk melihat, mengajar kita, mengingatkan kita tentang kata berjaga dan berdoalah. Kalau kita perhatikan pada 5 anak darah yang bodoh dan 5 anak darah yang bijaksana. Saudara-saudara, ini adalah merupakan misi Yesus yang sangat mulia bagi kita sebagai orang-orang percaya. Karena saudara-saudara, Yesus harus melihat keadaan yang berbahaya yang akan menimpa gereja Tuhan. Diawali kepada apa yang akan terjadi bagi murid-murid. Kita perlu memperhatikan suatu keadaan yang betul-betul perhatian yang serius mengenai bahaya yang sedang melanda akan terjadi, yang mengancam kita sebagai orang percaya. Karena itu ini dipertegas oleh Yesus dalam Injil Matius pasal 26 ayat 41. Di sana dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara-saudara, kita tidak tahu pencobaan seperti apa yang akan terjadi ke depan kita. Bukan yang sesudah terjadi, tetapi yang akan terjadi di depan kita. Ada bermacam pencobaan yang pasti terjadi. Saudara-saudara, kenapa Yesus mengingatkan murid-murid tentang hal ini? Ini merupakan pesan profetik dari Yesus kepada murid-murid. Saudara, kita perhatikan dulu kondisi murid-murid pada peristiwa di Taman Getsemani. Ternyata Yesus
Waktu murid-murid ada bersama-sama dengan Yesus, maka saudara-saudara, ternyata Yesus menemukan mereka di Taman Getsemani tertidur. Sebelumnya saudara-saudara, pada ayat 26, pada pasal 26 maksud saya, di Injil Matius, pada ayat 31, saya ingin untuk kita membaca ayat ini pada ayat 31 pada pasal yang ke-26. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, kepada murid-murid maksudnya, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Saudara-saudara, ini warning buat kita juga. Jangan sampai keadaan kita yang gak siap. Ketika pencobaan datang, ketika goncangan datang, maka ketidaksiapan kita akan mempengaruhi kita di dalam menghadapi bermacam situasi. Kenapa Yesus dalam kata-kata ayat 31 bagian A, kamu akan tergoncang. Sebab saudara-saudara, Yesus ternyata temukan mereka tertidur. Mengapa? Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah pengaruh emosi dan kelelahan yang berkepanjangan yang dialami oleh murid-murid. Yaitu adalah bagian mendasar dari kondisi kita sebagai manusia. Dari situlah Yesus menyuruh Petrus supaya Petrus waspada dan serta terus berdoa agar ketika menghadapi suatu situasi yang berat. Dan kita perhatikan bahwa Petrus menghadapi situasi yang tidak pernah dia mimpikan, tidak pernah dia ketahui. Dan ini mengejutkan dia. Karena itu Yesus peringatkan kepadanya supaya berjaga. Karena ada pencobaan. Jangan menyerah kepada pencobaan. Pencobaan yang paling berat. Lalu hal yang kedua adalah, saudara-saudara, kualitas ketaatan kita sebagai orang percaya ditentukan oleh seberapa dalam kita mengerti akan kehendak Tuhan. Ayat firman Tuhan yang kita temukan berkata, roh memang penurut. Kata ini saudara-saudara adalah sifat dasar dari manusia kita. Sifat dasar rohani manusia yang dicerahkan oleh Roh Kudus, Roh penurut. Hanya kekuatan Roh Kuduslah yang akan membuat kita mengerti kehendak Tuhan dan menuruti apa yang kita tahu kita lakukan di dalam Tuhan. Akan tetapi saudara-saudara, ayat itu dilanjutkan dengan kata, tetapi daging lemah. Saudara-saudara, apa yang kita temukan di dalam konteks ini? Kata daging di sini bukan menunjuk kepada bagian dari keberadaan manusia yang tidak berdosa apabila dikuasai oleh Roh Tuhan. Tetapi saudara-saudara, daging di sini menunjuk pada sifat dasar manusia. Sifat dasar itu adalah sifat dasar berdosa yang dimiliki oleh setiap kita, ya umat manusia, kecuali Yesus. Jadi saudara-saudara, apa yang Yesus ingatkan kepada murid-murid, berdoalah. Kita menelusuri tentang kata roh bersemangat. Kata ini saudara-saudara menunjuk kepada kita tentang kekuatan yang dari Tuhan, kekuatan spiritual yang ada kepada kita. Roh bersemangat menunjukkan kata menurut. Sebab kata asli dari roh, kata semangat ini adalah eager, yang menunjukkan juga kepada bersemangat. Bersemangat dari apa? Bersemangat di dalam melayani Tuhan. Bersemangat yang datang dari Tuhan, yang membangkitkan spirit di dalam kita untuk memahami hakikat kehendak Tuhan.
Rasul Paulus di dalam penyataan ini memberikan kepada kita fakta bahwa roh para rasul benar-benar bersemangat, kata Yesus, dan Yesus meneguhkan itu bagi mereka. Tetapi kenyataannya saudara-saudara bahwa mereka gagal menjalankan semangat yang berapi-api yang tadinya mereka punya. Sampai-sampai tadi kita ketemukan di dalam Matius pasal yang ke-26 tadi, di dalam ayat yang seterusnya, bagaimana semangat yang berapi-api mereka buktikan, mereka nyatakan di dalam ucapan mereka. Tetapi semangat itu tidak menjadi ukuran ketika kita bisa ucapkan. Karena fakta kegagalan umat-umat Tuhan, rasul-rasul ini juga bukan karena roh mereka tidak bersedia untuk bersemangat melakukan kehendak Tuhan. Karena niat mereka tidak lebih dari sekedar kesediaan. Kata sekedar kesediaan adalah suatu sifat kesediaan yang bisa digambarkan lewat ucapan. Umpamanya, mari ikut aku. Ayat-ayat yang kita bisa temukan di dalam Alkitab tentang ketika Yesus memanggil murid-muridnya untuk ikut dia. Mereka dengan spontanitas mengambil tindakan untuk ikut Tuhan. Atau perkataan berkata, maukah kamu mengerjakan ini? Lalu ada ucapan yang membanggakan, ya aku mau. Aku mau ikut. Mungkin jawaban ini menggambarkan kesediaan tanpa semangat. Hanya sekedar ucapan supaya kelihatannya ada unsur keinginan. Tetapi unsur keinginan untuk ikut Tuhan itu kadang harus dibuktikan dengan ujian-ujian yang ya bisa dikatakan dengan berat. Dari ujian itu kita akan menemukan kualitas iman yang kuat. Kata yang diterjemahkan sebagai penurut di dalam ayat ini memiliki gambaran yang berbeda tentu dengan kata aku mau ikut. Maksud dari kata asli di dalam kebenaran ini adalah menyangkut roh memang penurut, dalam arti semangat, sangat kuat memiliki semangat. Ucapan Petrus tadi kita temukan di dalam ayat 33 pada pasal yang ke-26. Dia berkata pada ayat 33, saudara-saudara perhatikan satu ucapan yang luar biasa bagi Petrus. Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Kata-kata ini saudara-saudara diteguhkan, dilangsungkan dengan kata Yesus pada ayat 31 tadi. Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu. Lagi-lagi Petrus berkata di dalam ayat ini bahwa aku bersedia. Kata-kata ini seperti menunjukkan aku bersedia mati demi engkau. Aku akan mengikut engkau sepanjang waktu dalam hidupku. Setiap hari pada situasi yang seperti apapun sampai pada kesudahan. Saudara-saudara, kata-kata ini bukan sekedar ungkapan kesediaan, siap untuk mau mengikut Tuhan, siap untuk menanggung penderitaan. Ini adalah ungkapan yang sangat berapi-api dari murid-murid. Tetapi sekali lagi kita ketemukan daging menjadi hambatan dari terbesarnya semangat dan kemauan mereka mengiring Tuhan. Saudara, tadi saya menyebut tentang kata eager dalam bahasa Yunani yang menunjuk kepada kata bersemangat. Ini mengungkapkan suatu niat yang kuat dari murid-murid. Niat yang kuat itu Paulus ungkapkan di dalam Roma 1 ayat 15. Ungkapan di dalam pelayanan memberitakan Injil. Paulus juga memakai kata eager ini. Aku ingin, aku bersemangat untuk memberitakan Injil kepada siapapun. Bersemangat
untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, bersemangat untuk meyakinkan orang tentang kasih Tuhan, bersemangat untuk iring Tuhan, bersemangat untuk melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan. Juga kita bisa temukan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 19. Ini menyangkut tentang kerinduan atau semangat yang ditunjukkan oleh jemaat Tuhan, semangat yang dengan kerelaan untuk menolong orang-orang di sekitar mereka berada. Golongan orang-orang percaya, golongan atau kelompok murid-murid yang melayani Tuhan, mereka semangat untuk menolong saudara-saudara seiman yang ada di Yerusalem yang sedang kekurangan. Mereka terbeban hati, mereka tergugah hati untuk menolong mereka, baik dalam hal spiritual, di dalam hal jasmani dan lain sebagainya. Mereka sangat bersemangat menolong, mengungkapkan cinta dari Tuhan yang membara di dalam mereka, dan mereka tidak sekedar mengucapkan semangat cinta dari Tuhan untuk melayani, tetapi mereka aplikasikan dengan tindakan yang nyata untuk supaya orang-orang dapat dibangkitkan sukacita mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita memperhatikan Yesus dalam situasi yang dihadapinya ketika berada bersama-sama dengan murid-murid. Bahwa Yesus sedang menghadapi saat-saat paling mencekam di dalam dirinya selama dia berada di bumi ini dan bersama dengan murid-murid. Karena kita menemukan bahwa murid-murid berada dalam kondisi yang sulit untuk bisa dipegang semangat mereka untuk melayani Tuhan. Dalam kondisi yang Yesus ingin mau supaya mereka siap. Di hati Yesus ada keinginan untuk mereka siap. Siap menghadapi bermacam tantangan. Siap melayani Tuhan, siap menghadapi bermacam persoalan. Tetapi saudara-saudara, mereka didapatkan lemah, tidak berdaya, tidak bersemangat. Yesus mengerti keadaan mereka. Dan Yesus juga yang sama mengerti keadaan kita. Bahwa Yesus mendapatkan mereka berada dalam keadaan yang sangat-sangat memprihatinkan. Karena kata Alkitab, mereka tertidur karena mereka ngantuk. Mereka mengantuk dan tertidur. Kita bisa gambarkan ini dalam pengertian rohani. Kadang saudara-saudara kita mungkin semangat melayani Tuhan. Kita punya kerinduan yang dalam untuk melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan. Tetapi saudara-saudara, kondisi rohani kita membuat kita kehilangan semangat. Hanya gairah yang ada, tetapi spirit di dalam kita nggak ada. Kita tidak menunjukkan lagi semangat yang berapi-api. Ini gambaran real untuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita bisa terkondisikan pada situasi yang sulit. Saya nggak tahu, barangkali juga ada anak-anak Tuhan di situasi yang seperti ini. Terkondisikan di dalam keadaan seperti ini. Virus yang begitu luar biasa yang melanda bangsa kita menyebabkan sekali lagi pemerintah harus menerapkan tentang tidak bertemu secara massal supaya virus penyakit tidak terjangkit kepada banyak orang. Dan ternyata ini bukan saja terjadi masalah kesehatan, tetapi sekali lagi masalah pekerjaan. Berapa dari anak-anak Tuhan yang lain telah tidak punya lagi penghasilan. Tetapi saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan mau kita lebih bersemangat, lebih mengarahkan pandangan kita yang tajam kepada masa depan yang penuh pengharapan. Tanda demi tanda akan terjadi. Kesulitan yang terjadi sekarang belumlah merupakan satu kesulitan yang paling mendasar. Akan terjadi kesulitan yang lebih besar. Tetapi Tuhan akan pelihara kita sebagai umat Tuhan. Hanya ada satu kata kunci bagi kita.
Mari kita memiliki semangat yang berapi-api. Jangan dilanda dengan rasa aman yang salah. Kadang rasa aman yang salah, seperti contoh pada murid-murid, baik Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Mereka tidak menyadari dalam waktu singkat mereka akan segera dihadapkan dengan tantangan yang luar biasa. Dan Yesus sudah memperingatkan mereka tentang hal ini. Bahwa bahaya akan terjadi. Tetapi ketika kita memahami akan kehendak Tuhan, ingat Tuhan berkata, aku tidak akan membiarkan kamu. Roh yang diturunkan oleh Yesus, yang dijanjikan ketika Yesus naik ke surga. Murid-murid juga merindukan akan supaya Tuhan membangun kerajaannya. Sehingga mereka bertanya, maukah engkau, kapan engkau akan membangun kerajaan? Apakah hari ini, sekarang ini kerajaan yang kuat itu, kerajaan Israel maksudnya yang kuat akan berdiri? Yesus berkata bahwa bukan itu persoalannya. Jadi mereka hanya memikirkan tentang hal-hal yang bersifat manusiawi, bersifat lahiriah. Itu tidak salah. Tetapi ada yang lebih penting dari semua ini adalah Yesus berkata, kuasaku aku akan berikan kepadamu. Roh Kudus akan turun bagimu. Dan engkau akan dilengkapi dengan kuasa Tuhan. Jadi kenaikan Yesus ke surga memberikan dampak yang besar dari umat Tuhan. Dari murid-murid. Dan itu terjadi juga bagi kita adalah supaya kita masuk pada area kebangunan rohani yang besar. Yang Yesus siapkan untuk kita. Supaya kita akan membawa pemulihan bagi bangsa, pemulihan bagi orang, bagi setiap orang yang terikat oleh dosa. Saudara-saudara, situasi yang kita hadapi sekarang ini adalah merupakan cara Allah untuk membawa kita untuk menerangi dunia yang di dalam kegelapan. Musuh kita bukanlah sesuatu yang jauh yang tidak dapat dilihat. Tetapi musuh yang menyerang kita terdapat merupakan benteng yang kuat. Yang bukan ada di mana-mana tetapi ada di dalam diri kita. Yaitu yang berbicara tentang ketakutan. Lalu Yesus berkata, waspadalah. Kewaspadaan rohani harus kita bangun di dalam hidup kita. Supaya kita mengalami kemenangan di dalam setiap pelayanan dan pengiringan kita kepada Tuhan. Saya ingin untuk kita melihat apa yang Paulus berkatakan di dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Harus memiliki kelengkapan senjata rohani. Supaya kita dapat kuat menghadapi peperangan rohani itu juga. Oleh kekuatan perlengkapan senjata Allah, kita dapat menghadapi bermacam persoalan yang berat. Lalu pada pasal yang ke-6 juga, ayat yang ke-18. Kembali kepada satu nasihat Yesus dan Paulus juga berkata, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Berjaga-jagalah di dalam doamu. Dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Untuk segala orang kudus. Saudara-saudara, doa merupakan kekuatan yang besar. Yang dapat membuat kita menang di dalam persoalan apapun juga. Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-murid. Harus waspada dan kewaspadaan itu harus hidup di dalam doa. Karena Yesus juga berdoa. Dia tinggalkan murid-murid pada peristiwa di Taman Getsemani untuk berdoa. Tujuannya apa? Melalui doa Yesus dimampukan untuk melakukan segala sesuatu dengan tegar, dengan kuat, dengan tetap di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Dari situlah dia dapat menang dari setiap persoalan. Saudara-saudara, apa yang terjadi ketika kita tidak berdoa, ketika kita tidak berjaga-jaga? Pertama adalah tidak mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Dampak dari tidak mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Perhatikan apa yang terjadi bagi Petrus. Dari satu sisi kita bisa benarkan dia ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus diperlakukan tidak manusiawi karena menurut Petrus dan murid-murid dia adalah guru mereka, dia adalah pemimpin mereka.
Tetapi itu harus Yesus alami, dan murid-murid buta tidak mampu melihat kebenaran itu, sehingga maksud dan rencana Tuhan gagal bagi mereka. Petrus kita ketemukan dia menghunus pedang dan menetapkan pedang itu di telinga seorang imam besar sehingga putuslah telinganya. Kendati Yesus tidak pernah mengajarkan tentang sikap yang tidak terpuji bagi murid-murid. Petrus benar-benar berada di dalam keadaan yang tidak tahu apa yang harus dibuat. Yesus mengajar tentang satu prinsip, memberi pengampunan, mengasihi musuh. Dan itu kita dapat lihat Yesus nyatakan itu dalam tindakannya di ayat 53 pada pasal yang ke-26. Ya, dia berkata, apakah kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya Bapakku di surga mengirim pasukan untuk segera melawan, membalas orang-orang yang akan membinasakan aku, akan membunuh aku. Seperti itulah perkataan Yesus. Jadi dari konsep ini, ketika kita kehilangan persekutuan atau kita kehilangan doa, kita kehilangan hubungan dengan Tuhan, kita tidak berjaga-jaga, maka kita akan kehilangan spirit, roh untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Lalu hal yang kedua, ketika kita tidak berjaga-jaga dan tidak berdoa, jatuh ke dalam pencobaan. Saudara-saudara, mari kita siapkan hidup kita. Karena apa yang kita alami sekarang belumlah berarti dengan apa yang kita akan alami nanti. Tetapi sekali lagi, Yesus berkata, aku tidak akan biarkan engkau. Kiranya Tuhan menolong kita dan membawa kita untuk siap menghadapi segala situasi apapun. Karena kenaikan Yesus ke surga adalah justru menurunkan kemuliaan yang besar, supaya kita berada di tengah dunia yang berat ini untuk kita memulihkan dunia yang berat, yang penuh dengan dosa dan ada kepastian hidup. Kemuliaan Allah itu harus terjadi melalui kita sebagai orang percaya yang diberikan kekuatan, kuat kuasa dari Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita tunduk kepala dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami merendahkan hati kami kepadamu. Lalu bersyukur untuk satu peristiwa agung yang besar menyangkut kenaikan-Mu ke surga. Bahwa Engkau naik ke surga, Engkau tidak tinggalkan kami sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh darah-Mu. Tetapi Engkau berkata, Engkau naik ke surga, Engkau menyediakan tempat bagi kami. Dan kami merindukan, berikan kami spirit yang kuat untuk merindukan dengan semangat yang kuat untuk berada bersama dengan Engkau nanti di tempat kekekalan yang tidak ada air mata. Namun Engkau izinkan kami berada di dunia ini supaya kami mewartakan kebenaran Tuhan, supaya kami tetap semangat di dalam melayani dan mengiring Tuhan, supaya bangsa ini dipulihkan dari keadaan yang berat, dan pemulihan itu hanya terjadi melalui keberadaan kami sebagai orang-orang percaya yang membawa terang bagi dunia yang penuh kegelapan ini. Kami bersyukur buat firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan pujian syukur kami kepadamu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Kiranya Roh Tuhan terus bekerja bagi kita dan membawa kita untuk lebih kuat melihat dan mengalami kekuatan kuasa Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, dan saya berdoa berkat untuk Tuhan turunkan berkat buat kita. Terus menerus kita jangan lupa berdoa untuk bangsa kita, untuk pemerintah kita, presiden, wakil presiden, seluruh aparat negara kita dari tingkat pusat sampai di tingkat daerah, supaya Tuhan memberikan mereka kebijaksanaan dalam melaksanakan tugas yang mulia buat bangsa ini.
Tuhan Yesus Allah dan Bapa kami, sekali lagi kami tundukkan kepala kami kepadamu ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa kami yang besar ini, tolonglah, selamatkanlah, lindungilah, jauhkanlah bangsa kami dari, oh Tuhan, virus corona yang begitu berat, yang sekali lagi tidak ada satu kekuatan apapun yang mampu menanggulangi. Terima kasih Tuhan. Walaupun di dalam keterbatasan, Engkau memberikan kepada pemimpin bangsa kami, Presiden Jokowi dengan wakilnya, dalam berusaha sekuat kemampuan untuk supaya rakyat di negeri ini terlepas dari situasi yang berat, baik menyangkut penyakit dan supaya tidak ada korban lagi yang terjadi, dan menyangkut masalah ekonomi, supaya semua dapat mengalami pemulihan ya Tuhan. Tuhan juga tolong, oh Tuhan, para medis, Tuhan memberikan mereka perlindungan supaya mereka mampu menangani setiap pasien yang terkapar karena penyakit yang berat ini. Tuhan lindungi mereka, seluruh pasien juga, supaya Tuhan tolong agar, oh Tuhan, melalui pertolongan Tuhan mereka dapat terima kesembuhan, supaya amanlah bangsa kami dari situasi yang berat ini. Kami yakin Tuhan bahwa Engkau adalah Allah kami yang berdaulat. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan pujian syukur kami kepadamu. Dan mari saudara-saudara, kita semua arahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat dan pertolongan Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan dan Allah Bapa kita di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, dan Tuhan memberikan engkau selalu kekuatan, semangat untuk tetap berdiri di hadapan Tuhan dan mencapai kemenangan yang dijanjikan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat Tuhan turun atas hidup pribadi kami, atas rumah tangga kami, atas usaha dan pekerjaan kami. Kemuliaan Tuhan memenuhi kami. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah kami pada pagi ini. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan menerima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Kita terus mengimani doa Yabes supaya lawatan Tuhan dahsyat terjadi buat kita. Haleluya Tuhan. Dan kiranya kamu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kita tidak